Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat dipanjangkan umur dan dibersamakan dengan ilmu. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan atau masih membahas tentang agama itu nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keduanya. Yang pertama, jangan lupa teman-teman, ini mengingatkan saja, yang dimaksud dengan agama itu nasihat bagi Rasulullah, yang pertama adalah kita harus memurnikan ittiba kepada Rasulullah ya. Nanti kita akan lebih jelas dengan yang kedua ini, dengan yang poin kedua. Jadi ciri kita ini memahami bahwa agama itu nasihat bagi Rasulullah. Ini yang pertama, kita harus memurnikan ittiba kepada Rasul ya. Ittiba adalah mengikuti Rasul sepenuhnya ya. Mengikuti Rasul sepenuhnya dalam beribadah. Kalau para ulama usuliyin mendefinisikan ittiba adalah qabulu qaulil qail wa anta ta'lamu min aina qala ya. Ittiba adalah engkau menerima perkataan alias dalil untuk beramal, dan engkau berusaha untuk mengetahui dari mana sumbernya. Jadi tidak asal terima saja ya. Tapi harus tahu dari mana dalilnya nih. Dari hadiskah, dari ayatkah, ketika hadis sahihkah atau tidak, seperti itu. Ketika ayat benarkah dia menafsirkannya. Ini yang dimaksud dengan ittiba. Ini yang dimaksud dengan ittiba. Jadi ya, memurnikan ittiba. Yang kedua, teman-teman, adalah ini, mengimani Rasul. Apa yang dimaksud mengimani Rasul di sini? Yaitu membenarkan bahwa beliau adalah utusan Allah, membenarkan syariat yang dibawa beliau dan melaksanakan syariatnya. Ini yang dimaksud dengan mengimani Rasul ya. Sekali lagi, yang dimaksud mengimani Rasul adalah membenarkan bahwa beliau adalah utusan Allah. Rasul itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya utusan ya. Utusan, delegasi dari Allah. Selain kita membenarkan bahwa beliau adalah utusannya, juga membenarkan yang dibawa oleh beliau adalah syariat ya. Seperti itu. Belum selesai, harus melaksanakannya, harus mengimplementasikannya dalam kehidupan. Itulah mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya teman-teman.
Fa'aminu billahi wa rasulih wan nur alladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Surah At-Taghabun ayat 8. Fa'aminu billah wa rasulih, maka berimanlah kalian, berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasulnya. Wan nur, dan cahaya. Maksudnya Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran Allah umpamakan sebagai nur, sebagai cahaya. Ya. Cahaya itu tembok, itu terang. Itu cahaya namanya. Berarti ketika kita melihat tembok itu jadi kelihatan terang, cahaya, berarti ada sumber cahaya. Sumber cahayanya lampu. Nah, Al-Quran itu adalah cahaya. Sumber cahayanya Allah. Ya. Jadi Al-Quran Allah sebut nur, cahaya. Sumber cahayanya Allah. Maka jangan ragukan. Ya. Jangan ragukan kalau Al-Quran itu adalah sumber kebaikan. Ya. Sumber kebenaran. Karena dari Allah. Ya, jadi kata Allah, maka berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Al-Quran. Alladzi anzalna, yang kami telah menurunkannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Khabir, di antara ulama memahamkan kepada kita adalah mengetahui yang tersembunyi, dan dimaknakan khabir adalah Allah maha tahu tanpa harus diberitahu, bahkan Allah akan memberitahu. Nah, di sini maksudnya Allah nanti akan memberitahu kepada kita di akhirat apapun yang pernah kita kerjakan selama di dunia. Nah, sebenarnya ayat ini teman-teman berkaitan dengan orang-orang yang menentang Rasul sebenarnya. Ya, yang tidak mau mengikuti Rasul, maka Allah ancam ya, dengan kesengsaraan nanti di akhirat. Nah, Allah pun beritahu kalau tidak mau kena ancaman nanti di akhirat, fa'aminu, berimanlah. Berimanlah. Kalau engkau ingin selamat di akhirat nanti dari ancamanku, fa'aminu billah, maka berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada Rasul, berimanlah kepada kitab. Ini teman-teman sebenarnya. Nah, makanya setelah kita mendengar, membaca, memahami ayat ini, kita pun harus bertanya, di dunia apa? Ya. Kalau tadi kata Allah, kalian tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada kitab, kalian terancam nanti di akhirat seperti ini. Kalau ingin selamat dari ancaman, berimanlah. Nah, itu di akhirat. Selamat di dunianya apa teman-teman? Ya. Kita pun harus bertanya, kalau kita nanti diselamatkan di dunia, di akhirat, di dunia pun harus diselamatkan. Nah, ciri orang yang selamat nanti di akhirat, di dunianya seperti apa? Ya, di dunia harus seperti apa? Sekali lagi, jika kita ini adalah orang yang berharap selamat nanti di akhirat, karena beriman kepada Allah, karena beriman kepada Rasul, karena beriman kepada kitab, maka di dunia pun harus ada ciri-cirinya. Harus ada tanda-tanda yang bisa dirasakan dan harus diperjuangkan. Ya. Kalau ini tidak menjadi pertanyaan kita, jangan-jangan itu cuma tamanni, ya, cuma hayalan. Cuma hayalan saja, bukan harapan. Bukan harapan. Nah, maka mari teman-teman, saya coba cari di antara kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang hal ini, dan alhamdulillah didapatinya. Nah, ini adalah satu karunia besar dari Allah untuk kita, ya. Di mana sekarang ini zaman fitnah. Zaman fitnah, duat ala babi jahannam sudah nampak.
Dai-dai yang mengajak ke neraka itu sudah banyak, sudah kelihatan di mata kita. Maka pertanyaan tadi harus muncul di benak kita. Apa ciri orang itu beriman kepada Rasul? Dengan membenarkan bahwa beliau adalah utusan Allah, membenarkan syariat itu benar dibawa oleh Rasulullah, dan kita pun melaksanakannya. Nah, apa yang harus kita rasakan dan harus kita perjuangkan? Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi apa yang dirasakan oleh seorang hamba mukmin dan apa yang diperjuangkan oleh seorang hamba mukmin setelah mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya dengan benar. Ya. Dengan benar. Jawab, harus merasakan dirinya selamat dari subhat dan harus terus berjuang agar selamat dari subhat. Ini teman-teman ya. Sekali lagi, sekarang ini zaman yang ditakuti oleh para sahabat, yang para sahabat mengharap kepada Allah agar tidak dihidupkan di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Nah, kita ini ya, yang bukan para sahabat, yang jauh sekali ilmunya, ternyata Allah takdirkan hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya, makanya Allah beri motivasi kepada kita melalui Rasulnya, umat Rasul yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW, maka akan mendapat pahala. Di antara hadis mengatakan 50 sahabat. Ya, 50 orang sahabat. Sementara kata Rasulullah, ketika kita diingatkan jangan sampai mencaci maki sahabat, kata Rasulullah, andai ada yang mau bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, ya, untuk menyaingi sahabat tidak akan tersaingi, ya, untuk menandingi sahabat tidak akan tertandingi. Nah, tapi di hadis lain, barang siapa yang berpegang teguh dengan Islam, dengan ajaran Islam di akhir zaman ini, Allah beri pahala 50 orang sahabat. Nah, ini teman-teman ya, makanya ini ya, ciri orang yang benar imannya kepada Rasulullah SAW, yaitu membenarkan bahwa Rasul adalah utusan Allah. Benar Rasul membawa an-nur, membawa kitab Al-Quran, dan kita praktekkan, maka tetap kita harus mencari tahu apa yang harus dirasakan ketika saya sudah berpegang teguh, ya, berpegang teguh pada apa nih Rasulullah ini subhat, ya, subhat. Jadi kita harus merasakan diri kita ini selamat dari subhat dan harus memperjuangkan agar selamat dari subhat. Ya. Ketika seseorang ditanya, seorang ustaz ditanya, Ustaz, bagaimana tentang acara maulid? Ustaz, bagaimana tentang kalau sholat ini tidak rapat? Jawabannya tidak langsung kepada hadis dan tidak sampai ke hadis. Itu namanya subhat. Ya, itu namanya subhat. Kalau jawabannya tidak mengantarkan seseorang kepada hadis, berarti itu subhat namanya teman-teman. Ustaz, sholat berjamaah tuh rapat enggak sih? Ya itu tergantung. Tergantung gimana? Kalau kita enggak merasa nyaman dengan rapat-rapat ya jangan. Nah, itu namanya subhat teman-teman. Itu namanya subhat. Ya, itu namanya subhat. Berarti kembali ke sini, berarti belum paham dengan ad-dinu an-nasihah. Ya, belum paham dengan makna yang terkandung dalam ad-dinu an-nasihah. Ustaz, maulid itu boleh tidak sih? Ya, kita harus tahu bahasa, harus begini-begini. Berarti tidak paham apa pertanyaannya. Padahal yang dimaksud pertanyaan, perayaan maulid itu ada atau tidak? Diajarkan atau tidak? Itu pertanyaannya. Tapi dibawa ke sana kemari, itu subhat teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, jika kita sudah merasa beriman kepada Rasulullah SAW,
dengan mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, dengan meyakini, membenarkan beliau adalah Rasulullah, beliau membawa Al-Quran dan kita mengamalkannya, maka harus pertanyaan berikutnya muncul, apa ciri dan tanda pada diri kita kalau kita ini sudah membenarkan Rasul sebagai utusan Allah, membenarkan Al-Quran adalah di bawah Rasulullah, dan bahkan mengamalkannya adalah ini, ya, harus paham syubhat, ya. Kalau orang paham syubhat, pasti paham syahwat, karena para ulama tafsir menegaskan kepada kita dua ini, syubhat dan syahwat, penyakit utama, ya, penyakit utama. Dari syubhat dan syahwat muncul penyakit-penyakit yang lain. Penyakit utama agama yang memapar hati, ya. Penyakit agama yang memapar hati itu syubhat dan syahwat. Syubhat itu konotasinya dengan ilmu, syahwat dengan harta benda, dengan duniawiyah. Jadi kalau kita beramal dan amalnya tidak benar, itu berarti kaitannya dengan syubhat. Kalau kita menggunakan harta benda kita tapi bukan untuk dapat pahala, itu berarti syahwat. Nah, syubhat dan syahwat ini berkolaborasi teman-teman, bekerja sama, tidak bisa dipisahkan. Cuma kalau kita mau mana yang lebih bahaya, ya, antara syubhat dan syahwat, yang lebih berbahaya syubhat. Dari mana lebih berbahayanya? Syubhat itu merusak agama Allah. Kalau syahwat merusak amal-amal diri. Ya, sekali lagi, mana lebih bahaya antara syahwat dan syubhat? Yang lebih berbahaya adalah syubhat. Mengapa? Karena syubhat merusak agama Allah. Sedangkan syahwat merusak amal pribadi. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa buka tafsir Al-Kabir, ya. Tafsir Al-Kabir itu sebutannya tafsir Ar-Razi, atau juga disebut Mafatihul Ghaib, ya. Juga boleh teman-teman buka tafsir yang lain, di antara juga Audhahit Tafasir, tafsir As-Sa'di, silahkan dibuka di sana, ya. Jadi ciri orang yang imannya benar kepada Rasulullah, dia selamat dari syubhat, ya, selamat dari syubhat. Baik, kita lihat slide berikutnya. Surah Shad ayat 26, wala tattabi'il hawa fayudillak an sabilillah. Dalam Al-Qur'an, hadis, ketika bicara syubhat itu menggunakan istilah hawa, ya. Di dalam ayat dan hadis ketika bicara syubhat itu menggunakan istilah hawa. Kita membahasakannya dengan hawa nafsu, ya, tidak mengapa, ya. Hawa nafsu sudah jadi bahasa kita. Tapi kalau bahasa syariatnya adalah hawa. Jadi kalau teman-teman mendapati kata hawa dalam ayat atau hadis, itu kaitannya dengan ilmu yang salah, ya, dengan pemahaman yang salah. Seperti itu. Kata Allah, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan ikuti hawa, jangan ikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa? Karena kita ini teman-teman dihadirkan di dunia untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah itu pakai ilmu. Sementara dunia sebelum Allah perintahkan, dunia sudah ada. Kita sudah makan, kita sudah minum, kita sudah berpakaian dan lain sebagainya. Nah, lantas Allah turunkan perintah kepada kita untuk menyembah Allah. Nah, alias Allah turunkan kitab.
dengan diutusnya Rasul. Itulah ilmu. Maka ketika kita tidak mengikuti Rasul, berarti kita mengikuti hawa. Ya, kita mengikuti hawa. Bahasa kitanya hawa nafsu. Nah, ketika kita mengikuti hawa dalam beribadah, kata Allah, yudilluk, ya, membuat kamu dolal, tersesat. Dolal ini bisa kebid'ahan, bisa kesyirikan, bisa yang lainnya. Yang penting subhat. Yang penting sumbernya subhat. Ya. Jadi subhat sekali lagi adalah hama agama, perusak agama. Temannya adalah syahwat. Dari syahwat, dari subhat yang memapar hati, muncul nifak. Nifak adalah penyakit yang lahir dari syubhat. Orangnya ketika sudah penyakit nifaknya sudah semakin kuat, semakin menebal, ya, maka orangnya disebut munafik. Apa berikutnya yang akan muncul dari penyakit hati berupa nifak tersebut adalah kebid'ahan. Ya. Jadi kalau nifak penyakit hatinya, internisnya, penyakit dalamnya, nanti akan muncul ke permukaan, teman-teman. Praktek-praktek ibadah yang tidak ada contohnya, itulah bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah penyakit yang muncul dari kemunafikan, yang kena pemunafikan itu muncul dari syubhat. Ya, syubhat didukung dengan syahwat. Wa'iyadzubillah. Inilah dolal, inilah kesesatan, ya. Jadi kita diingatkan oleh Allah dengan ayat surah Shad 26, wala tattabil hawa fayudillak, ya. Jangan kamu ikuti hawa, ikuti syubhat, ikuti ilmu yang enggak jelas, ya. Karena dengan mengikuti ilmu yang tidak jelas akan membuat kamu keluar dari jalan Allah. Sedangkan jalan Allah yang mana? Kandungan ayat di antaranya adalah orang-orang yang beramal agama yang mengikuti hawa nafsu, maka mereka itu tersesat dari jalan Allah. Yang dimaksud jalan Allah adalah syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang salih-salihin. Jalan yang selamat dari syubhat. Ya, ini teman-teman. Nabi dijamin oleh Allah. Maka nali basharin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnas kunu ibadan li. Kata Allah, ayat ini isinya pujian. Pujian bagi Rasulullah, maka pujian pula bagi siapapun yang mengikuti Rasulullah. Kata Allah, enggak selayaknya, enggak sepantasnya Bashar itu manusia yang seperti ini, yang penciptaannya dari tanah, ya, yang penciptaannya dari tanah, dilanjutkan melalui air sperma, yang dua-duanya adalah hina, mulianya karena Allah beri kitab, ya, mulianya karena Allah beri ilmu. Jadi kata Allah memuji Rasulullah, maka nali basyarin, enggak layak manusia yang seperti ini, manusia seperti itu menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, enggak sepantasnya, ya. Rasulullah terkait dengan ayat tadi surah Ali Imran ayat 79, ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menawarkan diri mereka untuk menyembah Rasul, ya. Untuk menyembah Rasul, ya. Apakah engkau mau wahai Rasul kami menyembahmu? Nah, apa jawab Rasulullah? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Tidak. Aku ini disuruh
Aku diutus oleh Allah bukan untuk disembah, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Kalaupun kalian mau bukan menyembahku, muliakanlah nabi, muliakanlah para nabi. Nah ini teman-teman ya. Jadi para nabi adalah orang-orang yang mulia. Ya. Maka kalau kita ingin dapat pujian dari Allah, sebagaimana pujian para nabi, muliakan para nabi. Untuk memuliakannya ya tadi, imani bahwa nabi, khususnya Nabi Muhammad, umumnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Membawa risalah, membawa ilmu. Hukmah itu ilmu, ya, yang sudah siap dipraktekkan. Nah, Rasul diberi nubuwah, kita tidak. Tapi kita diberi ilmu melalui kenabian Rasul SAW. Nah, maka kita ketika mengikuti Nabi, memuliakan Nabi, kita pun mendapat pujian dari Allah. Maka enggak sepantasnya kita pengen dipuji-puji, ya, pengen disanjung-sanjung. Ya. Kalau orang merindukan sanjungan, pujian, berarti itu syahwat. Maka dia akan mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia. Ini adalah bahaya. Kalau sudah begitu, tidak akan berada di kelompok siddiqin, ya. Karena siddiqin adalah orang yang membenarkan apa yang dibawa Nabi, ya, yang dibawa Nabi. Nah, ketika kita memperjuangkan, ya, kebenaran yang dibawa Nabi, itu adalah syuhada. Ketika kita praktekkan, itu adalah sholihin. Itulah orang-orang yang selamat dari subhat, teman-teman. Ya. Itulah orang yang selamat dari subhat. Kalau tidak seperti itu, masih terpapar subhat. Wala'iyadzubillah. Ya. Kalau masih terpapar subhat, kalau tidak menyadari ada subhat, ya sudah, berarti ada nifak di dalam dirinya. Kalau tidak dikontrol nifak itu, dia semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Akhirnya jadi munafik. Akhirnya mempertahankan kebatilan, ya, akhirnya mempertahankan kebatilan. Wal'iyadzubillah. Nah, baik teman-teman, lihat slide berikutnya. Qala Ibnu Umar, ya, berarti putranya Umar, la yablugul abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ahkafis sadar. Seorang hamba tidak akan sampai ke hakikat takwa, tidak akan sempurna takwanya, atau tidak akan benar takwanya, ya. Dengan kata lain, tidak benar takwanya, ya. Hingga dia meninggalkan sesuatu yang meragukan hatinya, subhat. Jadi kalau orang sudah terkena subhat, berarti takwanya tidak benar. Ini kesempurnaan hanya istilah saja, tapi artinya tidak benar takwanya, tidak benar takwanya. Dengan kata lain, ya tidak takwa. Ya, dengan kata lain tidak takwa. Waliyadzubillah. Ini bahayanya syubhat, ya. Bahayanya syubhat karena tidak mengimani Rasul dengan sebenar-benarnya. Karena tidak memahami bahwa ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan ketika bicara nasihat, bicara kebaikan sepenuhnya. Nah, itu teman-teman. Ketika bicara nasihat, bicara kebaikan sepenuhnya. Tidak setitik pun agama mengajarkan keburukan. Tidak sedikit pun agama mengajarkan hal-hal yang negatif. Itulah ad-dinu an-nasihah. Nanti kita akan pelajari hadis lagi dari Arba'in Nawawi. Itu hadis yang ke-12 kalau nggak salah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan seseorang dari
Islam, nah, ya, dari keislamannya adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan yang bukan urusannya, ya, meninggalkannya bukan urusannya. Nah, sekarang ini muncul ruwaibidah, orang yang tidak dalam bidangnya ikut berbicara, ikut komentar, bahkan ikut mendominasi. Sekarang ini zamannya ruwaibidah. Banyak orang-orang yang mengakukan dirinya ini seakan-akan bisa, wal'iyadzubillah. Nah, dari hadis itu teman-teman, seorang ulama memberikan 4 pelajaran penting yang merupakan tanda kebaikan seseorang. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. 1, kata beliau, jadikan Islam sebagai sumber kebaikan. Ya. Jadikan Islam sebagai sumber kebaikan. Nah, bagaimana kita memahami Islam sumber kebaikan? Kalau kita kembali ke pelajaran tauhid, kita mengenal iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya. Iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang kita tidak bisa menentangnya. Kita mau, kita tidak mau, tetap terjadi. Ya. Malam tetap terjadi, walaupun kita menghendaki jangan malam, tetap terjadi. Siang tetap terjadi, walaupun kita tidak menghendaki. Kita pengen malam ini pendek, Allah panjangkan. Pokoknya apapun yang Allah kehendaki dan kita tidak menginginkannya, tetap terjadi. Itu namanya iradah kauniyah. Kita tidak menghendaki sakit, tapi Allah jadikan kita sakit. Kita tidak bisa menentangnya. Itu namanya iradah kauniyah. Hujan di saat-saat kita tidak mengharapkan hujan, itu namanya iradah kauniyah. Jadi iradah kauniyah keinginan Allah yang terjadi menurut kita hukum alam. Kita membahasakan dengan hukum alam atau sunnatullah. Itu namanya iradah kauniyah. Nah, kalau kita menjadikan Islam sebagai sumber kebaikan, maka kita harus paham namanya iradah syar'iyah. Jadi untuk menyikapi iradah kauniyah itu dengan iradah syar'iyah. Kita diberi sakit. Gimana teman-teman? Itu iradah kauniyah, sikapi dengan iradah syar'iyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli halin. Kalau perlu berobat ya berobat. Kalau cukup dengan berobat sendiri, itu namanya iradah syar'iyah. Jadi kebaikan akhirnya. Jadi jadikan Islam sebagai sumber kebaikan dengan memahami 2 kehendak Allah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Nah, yang kedua, kata beliau, jangan campuri urusan orang lain yang engkau tidak memahaminya. Jangan. Ya, tadi saya sebut ruwaibidah. Jadi ruwaibidah itu orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Ya, tidak paham ikut campur, tidak diminta untuk ikut serta, berikut serta. Ini namanya ruwaibidah. Ya, jadi kalau orang ingin melihat ada kebaikan di dalamnya dari keislamannya, maka jangan campuri urusan orang lain yang kita sendiri tidak tahu dan kita tidak dilibatkan. Ketiga, konsentrasi dengan amal-amal yang sudah jelas. Ya, sudah jelas. Teman-teman sudah tahu waktu-waktu duha, manfaatkan waktu-waktu duha. Waktu-waktu sholat, apapun amal-amal yang sudah jelas kita tahu waktu dan tempat dan caranya, konsentrasi kata beliau. Lakukan. Dan yang keempat adalah kita terus gali kebaikan-kebaikan dari Islam. Gali terus, yang belum kita tahu cari terus. Nah, ini teman-teman ya. Nah, makanya ini hakikat takwa itulah teman-teman. Jadi kalau ingin merasakan hakikat takwa, minimalnya 4 tadi. Jadikan Islam sumber kebaikan. Kita dicaci, kita dimaki, hadapi dengan senyum, dengan bahwa itu adalah kebaikan buat diri kita, pahala buat diri kita. Ya.
Seperti itu. Kalau selama ini kita sudah berjuang benar, tapi Allah berikan keburukan-keburukan, kita tinggal mengadu kepada Allah, ya Allah, jika apa yang hamba rasakan sekarang itu akibat dari dosa-dosa hamba, ya Allah ampuni dosa-dosa ini. Tapi kalau ini adalah ujian dari Engkau, ya Allah karuniakan kepada hamba kesabaran untuk menghadapinya. Iradah kauniyah, iradah syar'iyah, kebaikan buat kita. Hakikat takwa. Karena orang takwa selalu waspada. Ya, ayo teman-teman ya. Jadi kata Ibnu Umar, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat takwa hingga dia meninggalkan sesuatu yang meragukan hatinya, alias subhan. Baik, berikutnya teman-teman. May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari Rasulullah, ya, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Nah, di sini dalam ayat ini kata kuncinya dua, taat dan berpaling. Ya. Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa kita ini dalam hidup disuruh taat kepada Allah. Maka ujian kita taat kepada Allah dengan diutusnya Rasul. Dengan diutusnya Rasul. Rasul membawa apa yang Allah inginkan, perintah dan larangan. Allah menyuruh Rasul untuk menyampaikan larangan, menyampaikan perintah. Nah, makanya Allah dengan tegas mengatakan, barang siapa yang taat kepada Rasul berarti sama taat kepada Allah. Mengapa? Karena apapun yang disampaikan Rasul, baik perintah larangan, adalah seutuhnya dari Allah. Rasul tidak menambah-nambah, Rasul tidak mengurang-urang. Ya. Dan sifat wajib bagi Rasul yang kita sudah tahu adalah di antaranya tabligh, menyampaikan. Ya, menyampaikan. Dan mustahil bagi Rasul al-kitman, menyembunyikan. Karena tadi Rasul sudah maka nali basyarin ayyutiyahul kitab wal hukma. Ya. Rasul itu sudah diberi kitab Al-Quran dan hukma, ilmu yang benar dipahaminya, pemahaminya yang sumbernya dari Al-Quran tadi, ya, disebut hukmah atau hikmah. Nah, jadi Rasul tidak akan berbohong, Rasul tidak akan menyembunyikan, ya. Semuanya Rasul sampaikan seperti itu. Nah, jadi mengapa seorang taat, mengapa seseorang itu taat kepada Rasul? Berarti taat kepada Allah, karena Rasul tidak memerintah kecuali atas perintah Allah, dan Rasul tidak melarang kecuali atas larangan Allah. Itu teman-teman, ya. Kemudian wa man tawalla, barang siapa berpaling alias tidak taat, ya, tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah, maka Allah menyampaikan fama arsalnaka alaihim hafidho. Di sini Allah mengingatkan kepada Rasulullah, engkau ditugasi hanya untuk menyampaikan. Jadi jangan engkau bela-bela yang tidak taat kepadamu. Ya, kau jangan membela orang yang tidak taat kepadamu. Karena orang yang tidak taat kepadamu berarti tidak taat kepadaku. Jangan kau bela. Itu teman-teman. Sekarang bagaimana? Sekarang terbalik. Ya. Sekarang terbalik, banyak dai-dai yang membela kebatilan, membela kebid'ahan, ya. Padahal yang ditugasi utama itu Rasul saja diingatkan oleh Allah, wa ma tamar arsalnaka alaihim hafidho. Ya. Di antara maknanya, engkau diutus bukan untuk memverifikasi amal-amalan bidah, bukan, ya.
bukan untuk mentolerir amal-amal bid'ah, bukan. Ya. Wa ma'alaika illal balagh. Kewajibanmu menyampaikan, bukan membolehkan amal-amalan di luar yang aku perintahkan, bukan. Ini teman-teman ya. Jadi ketika seseorang berpaling dari mentaati Rasul, maka Rasul tidak akan melindungi mereka. Ya. Karena Rasul tidak diberi tugas kewajiban menyampaikan perintah dan larangan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi makna ayat ini seperti ini. Jadi kalau kita melihat kebid'ahan, kita harus tegas bahwa itu bid'ah. Ya. Jangan, iya deh nggak apa-apa sedikit mah. Tidak boleh ya. Lihat ayatnya sudah jelas. Rasul diutus untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk membela selain kebenaran. Berikutnya teman-teman. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallau fa inna ma'ala rasulina al-balaghul. Ini penegasan tadi ya. Jadi kalau ayat yang tadi wa fama arsalnaka alaihim hafidho, ini memperjelas ya. Fa inna ma'ala rasulina al-balaghul mubin ya. Innama, teman-teman masih ingat, itu lil hasr. Maknanya untuk membatasi, ya, membatasi bahwa tidak ada tugas Rasulullah kecuali tadi balagul mubin, ya, penyampai yang benar-benar penyampai yang nyata-nyata penyampai, nggak ada tambahan-tambahan, ya, nggak ada tambahan-tambahan. Oh kalau ini masih saudara Rasul, gak apa-apa beramal yang salah juga, nggak ada seperti itu ya. Siapapun kalau tidak mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah, maka tidak ada pembelaan dari Rasulullah ya. Tidak ada pembelaan, tidak ada pembelaan. Semuanya sama dihukumi oleh Allah, tawalla, berpaling ya. Semuanya dihukumi berpaling. Kalau sudah berpaling, maka ya terancam nanti di akhirat dengan neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi wa atiullaha wa atiur rasul ya. Fa in tawallau fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Kemudian teman-teman, hadis man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah ya. Barang siapa menaatiku, maka sungguh ia telah menaati Allah. Dan barang siapa menentangku, maka sungguhnya ia telah menentang Allah. Ini hadis memperkuat ayat tadi. Nah, baik teman-teman, gimana, masih ada waktu? Kita selesaikan saja kayaknya nih. Kita selesaikan saja yang ketiga ya. Yang ketiga, ciri kita memahami bahwa agama adalah nasihat bagi Rasulullah, tidak meremehkan syariat yang dibawa beliau ya. Kita tidak boleh meremehkan syariat yang dibawa beliau. Ini ada hadis teman-teman ya. Rasulullah SAW pernah memberikan keringanan kepada kaum muslimin dalam suatu masalah, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Keringanan rukhsah ya. Bahasa syariatnya rukhsah. Mereka tidak mau menerimanya. Akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah SAW hingga membuat Rasulullah marah. Dan kemarahan itu tampak pada wajah beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mengapa orang-orang tidak mau menerima keringanan yang telah diberikan kepada mereka melalui aku? Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling dekat kepadanya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi intinya, ketika kita dalam kondisi yang tepat untuk melakukan rukhsah, jangan sampai ditinggalkan rukhsah itu ya. Misalnya teman-teman sedang safar ya. Safar itu adalah kalau safarnya dalam ketaatan, maka di situ berlaku rukhsah teman-teman. Tapi kalau safarnya dalam rangka maksiat,
nggak berlaku rukhsah. Nggak berlaku rukhsah, ya. Teman-teman mau kemana? Ke Garut nih misalnya nih. Mau beli apa nih? Mau beli kambing buat bertarung. Nah, itu berarti maksiat itu teman-teman, ya. Mau beli kambing untuk bertarung nanti, itu maksiat. Nggak ada rukhsah bagi teman-teman, ya. Tapi kalau ke Garutnya mau bersilaturahim ke saudara, ya, maka ada rukhsah. Nah, menurut hadis ini jangan remehkan. Saya nggak capek kok, kendaraan saya lancar, saya nggak merasa lelah, kenapa harus sholatnya di kosor? Ah, itu tidak seperti itu, teman-teman. Ketika kita alasannya seperti itu, kita termasuk orang yang meremehkan syariat yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika ada kesempatan rukhsah, ambil. Karena di antara ciri hamba yang dicintai oleh Allah adalah mengambil rukhsahnya. Saat ada kesempatan rukhsah, jangan remehkan. Banyak orang yang seperti itu. Kenapa ada sholat qashar? Karena dulu katanya di zaman Rasulullah masjid belum banyak. Ada pernah teman-teman dia berdiskusi dengan saya, ya. Kenapa dulu itu, kenapa ada rukhsah qashar katanya. Dia jawab, karena dulu di masa Rasulullah masjid belum banyak. Ya, masjid belum banyak. Jadi ada sholat qashar katanya. Kalau sekarang masjid udah banyak, nggak ada lagi qashar. Wal'iyadzubillah, itu subhat. Ya. Itu perkataan subhat. Jadi nggak ada kaitan dengan banyak dan sedikitnya masjid, ya. Qashar itu kaitannya dengan safar. Bahkan ulama menegaskan sholat qashar safar itu nggak ada kaitannya dengan masyaqqah. Apa masyaqqah itu teman-teman? Kesulitan, ya. Ketika ada masyaqqah muncul jamak. Nah, itu. Nah, kalau jamak baru kaitannya dengan masyaqqah, dengan kesulitan. Kalau qashar enggak ada kaitannya dengan masyaqqah. Selama kita safarnya untuk taat, rukhsah berlaku yang namanya qashar. Ketika ada kesulitan baru jamak masuk. Nah, seperti itu, ya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Itu kaitan dengan masyaqqah. Itu teman-teman, ya. Jadi dalam hadis ini menerangkan jangan meremehkan syariat. Pertama, ketika kita mendapati rukhsah, ya. Kedua, teman-teman, ini contoh, ada seorang yang makan di hadapan Rasulullah SAW. Dia menggunakan tangan kiri. Rasulullah ingatkan, ya, kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Apa dia jawab? La astati, saya nggak bisa. Kata Rasulullah, la istatota, enggak bisa, kamu bisa. Dia jawab lagi, enggak, saya nggak bisa. Apa akhirnya? Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa mencegahmu untuk makan pakai tangan kanan, tapi dia tetap ngotot. Akhirnya apa? Nggak bisa diangkat tangannya. Nggak bisa diangkat tangannya. Nah, sekarang kita mungkin tidak melihat seperti itu. Itu ujian dari Allah, ya. Ketika ada orang yang saya makan tangan kiri nggak apa-apa tuh, tangan saya pasti tetap sehat. Ujian dari Allah. Kalau dia orang Islam, ujian dari Allah buat dia, ya. Nah, padahal sudah dibuktikan di masa Rasulullah, orang yang menentang sunnahnya Rasulullah, tidak mau makan pakai tangan kanan, fama rofa'a ila fi, dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman mau nyoba pakai tangan kiri, tetap ini jangan merasa aman setelah mengetahui hadis ini, bahwa itu adalah sebenarnya laknat dari Allah yang Allah munculkan lewat sepertinya tidak ada masalah, padahal itu bentuk azab dari Allah, ya. Azab apa? Azab ruhani, bentuk penentangan secara batin. Jadi penentangan kepada Rasul ada dua, teman-teman. Penentangan batin,
penentangan lahiriah. Ya. Jadi batinnya dia menentang. Wa'iyadzubillah. Baik, terakhir teman-teman. Terakhir kita habiskan saja. 4, meyakini bahwa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu adalah dari Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul SAW kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu kepadamu maka tinggalkanlah. Itu mudah sekali sebenarnya agama ini, ya. Dengan kita terus belajar, kita tahu mana yang ada, mana yang tidak. Itu kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian Allah ingatkan, wattaqullah. Ini untuk membuktikan ketakwaan kita adalah dengan seperti tadi, ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Artinya kalau tidak menerima, mengambil apa yang Rasul bawa, berarti terancam, ya, terancam dengan azab Allah dan menunjukkan ketidakadaannya ketakwaan pada dirinya. Terakhir teman-teman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Kalau kita ini menentang Rasulullah, ya, tidak mau mengambil apa yang Rasulullah bawa, maka di samping terancam nanti di akhirat dengan syadidul iqab, ya, dengan ancaman dari Allah yang maha keras azabnya, di dunia pun Allah akan nampakkan nanti, ya. Jika tidak memperdulikan perintah Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, maka Allah akan berikan bukti ancamannya di dunia. Ini penyakit hati yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Apa? Terpapar subhat. Ya, terpapar subhat. Bukti orang terpapar subhat muncul di dalam hatinya nifaq, akhirnya jadi orang munafik, muncul ke permukaan perbuatan bid'ah. Itu proses bid'ah teman-teman, ya. Jadi proses bid'ah itu adalah dari syubhat yang memapar hati, muncul penyakit nifaq, jadilah dia orang munafik, muncullah penyakit fisik yang disebut dengan bid'ah. Akibat dari tidak mau menerima apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan sudah tegas tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fattaqullah. Itu penegasnya. Bertakwa kepada Allah sebagai bukti engkau menerima yang Rasul bawa, sebagai bukti engkau menolak yang Rasul tidak ajarkan. Nah, kalau itu tidak dibuktikan, Allah ancam dengan azab. Kalau tetap tidak dibuktikan, tidak takut dengan azab Allah, Allah perlihatkan perbuatan bid'ah. Nah, ya, jadi itulah bimbingan Allah kepada kita terkait dengan hadis yang berbunyi ad-dinu an-nasiha, yang makna ke berapa teman-teman? Doa apa ketiga? Ketiga, ya. Agama adalah nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja teman-teman. Alhamdulillah pas waktunya 1 jam. Insyaallah berarti Sabtu depan kita lanjutkan dengan agama itu nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.